Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gideon Mauludin Novarmansa, NIM 118. Saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat. Judul yang saya gunakan yaitu analisis keunggulan 3 macam ruangan belajar yang ada di UTM dengan menggunakan analisis korespondensi. Saya mengambil judul ini karena saya ingin mengetahui ruangan mana yang cocok buat belajar oleh mahasiswa. Langsung saja pada latar belakang, ruangan belajar adalah area yang dirancang untuk khusus mendukung proses pembelajaran. Ruang ini dapat berupa kelas maupun kampus atau sekolah, ruang studi di rumah, atau fasilitas pendidikan lainnya. Pada penelitian ini, saya menggunakan ruangan belajar RKBI, laboratorium, dan perpustakaan dalam belajar mahasiswa. Dan pada atributnya, yaitu terdapat kelengkapan, pelayanan, pencahayaan, estetika dan desain, layout, dan aksesibilitas. Pada rumusan masalah dan tujuan, untuk rumusan masalah, manakah preferensi mahasiswa dalam pemilihan 3 ruang belajar yaitu RKBI, laboratorium, dan perpustakaan yang ada di UTM? Selanjutnya, atribut apa yang menjadi pilihan dalam memilih 3 jenis ruangan tersebut? Untuk tujuannya, untuk mengetahui pemilihan 3 ruangan RKBI, laboratorium, dan perpustakaan yang ada di UTM. Dan untuk mengetahui keputusan atau preferensi mahasiswa dalam memilih 3 jenis ruangan tersebut. Konsep dasar korespondensi. Pada pengertian, analisis korespondensi adalah salah satu teknik dalam statistika multivariat yang merupakan teknik reduksi data dan pemerataan persepsi. Tujuan utama koresponden analysis adalah untuk menyajikan data dalam bentuk grafis sehingga hubungan antara baris dan kolom pada tabel kontingensi dapat divisualisasikan dengan mudah. Pada metode yang saya gunakan itu dengan mengumpulkan data, perhitungan chi-square, reduksi MENS, dan visualisasi. Selanjutnya, aplikasi dalam riset pemasaran atau bidang lainnya. Korespondensi analysis sering digunakan dalam riset pemasaran untuk menganalisis preferensi konsumen atau mempelajari hubungan antara berbagai kategori produk. Misalnya, dalam analisis survei pelanggan, korespondensi analysis dapat digunakan untuk mengidentifikasi terkait antara demografi konsumen, seperti usia, jenis kelamin, dan pilih produk mereka. Nah, untuk penelitian terdahulu yang saya dapat dari jurnal, ruang belajar adalah suatu ruangan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Aktivitas di kelas utama berhubungan terkait dengan penggunaan indera penglihatan seperti membaca, menulis, dan melihat. Hal ini mengakibatkan tingginya urgensi kebutuhan ruangan perkuliahan akan kualitas visual yang baik. Mengukur ketercapaian kualitas visual ruangan dapat dilakukan melalui pengukuran langsung atau melalui persepsi pengguna. Nah, untuk metodologi penelitian, pada populasi sampel mahasiswa, khususnya pengguna ruang RKBI, jumlah sampel yang ada pada penelitian ini berjumlah 60 sampel, di mana sampel tersebut dapat didapatkan pada responden yang mengisi kuesioner. Nah, untuk teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan terkait variabel penelitian ini. Angket atau kuesioner ini akan dibagikan kepada responden. Nah, selanjutnya teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis korespondensi. Analisis data, analisis ruangan yang ada di UTM yang melibatkan preferensi mahasiswa. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik responden seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan. Responden pada umumnya berasal dari semester 3 berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Nah, untuk selanjutnya, hasil dan interpretasi analisis responden. Nah, untuk yang ini adalah langkah-langkah. Yang pertama itu membuat tabulasi di Excel, lalu menginput tabulasi data di SPSS. Nah, selanjutnya pada view itu di non dikasih view 1 dengan labelnya itu atributnya, dan selanjutnya sampai atribut 6. Lalu ke measure itu klik nominal pada aspek keunggulan dan jenis ruangan untuk frekuensi to scale. Nah, selanjutnya klik data, lalu pilih backchase. Pada variabel frekuensi itu dipindahkan ke kolom frekuensi variabel. Untuk selanjutnya itu klik analyze, lalu dimension reduction pilih korespondensi analyze. Lalu pada aspek keunggulan pindah ke row dan jenis ruangan pindah ke kolom. Lalu klik define range, minimum value itu 1 sampai 1 dan maksimumnya itu 6. Selanjutnya itu klik model dan pilih Chi-square dan row and column, lalu klik continue. Selanjutnya klik plots. Nah, itu dicentang bplots, row dan kolom, lalu klik continue. Nah, keluarlah output seperti ini. Untuk interpretasinya, tabel korespondensi menunjukkan tabel kontingens dari sampel pada aspek kelengkapan ruangan RKBI sebanyak 44 orang. Pada aspek kelengkapan ini di laboratorium sebanyak 8 orang, dan pada aspek kelengkapan di perpustakaan sebanyak 8 orang, begitupun seterusnya. Untuk row profil dan kolom profil, interpretasinya pada output profil baris menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingens terkait dengan kategori dalam kolom. Sedangkan pada output profil kolom menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam kolom terkait dengan kategori baris. Setiap sel dalam profil kolom menunjukkan proporsi kategori kolom yang didistribusikan di dalam kategori baris. Misalnya, berapa banyak aspek keunggulan dari jenis ruangan yang dipengaruhi oleh kelengkapan, pelayanan, dan seterusnya. Sedangkan pada sel di profil baris menunjukkan proporsi dari kategori baris yang berada di dalam kolom. Misalnya, dalam kasus jenis ruangan ini dapat melihat seberapa banyak pengaruh kelengkapan pada jenis ruangan RKBI dan seterusnya. Pada model summary, output pada tabel summary menunjukkan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai account for di bagian proportion of inertia dibandingkan dengan nilai rata-rata, atau menurut pendapatan lain dibandingkan dengan angka 0,2. Nah, pada dimensi 1 itu 0,879, yang dimana dimensi 1 ini lebih besar dari 0,2 sehingga bisa digunakan dalam penelitian, maupun pada dimensi 2 ini 12,1 sehingga pada dimensi ini bisa digunakan untuk penelitian. Nah, untuk selanjutnya ada overview row point dan column point, di mana menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi kategori baris terhadap
total varians dalam setiap dimensi. Nilai kontribusi yang besar berarti kategori tersebut sangat penting dan menjelaskan dimensi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan raw point yang aspek keunggulan, dan ini column point yaitu jenis ruangan. Untuk interpretasinya, pada bagian 1 yaitu di ruangan RKBI yang dimana berdekatan dengan aspek kelengkapan estetika dan desain, dan pada area 2 itu perpustakaan dengan aspek layout, dan untuk bagian area 3 yaitu laboratorium yang dimana ada 3 aspek: pelayanan, pencahayaan, dan aksesibilitas. Hubungan tujuan dengan penelitian terdahulu yang dimana berdasarkan tujuan yang ditetapkan, kaitannya ialah mahasiswa lebih memilih ruangan laboratorium dengan atribut yang lebih banyak daripada ruangan lainnya. Pada jurnal terdahulu, ruangan dengan kualitas visual yang baik akan memberikan kenyamanan. Kenyamanan sebagai kondisi tertentu yang tidak memberikan sensasi menyenangkan atau tidak menyulitkan bagi pengguna ruangan tersebut. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan pada area 1 yang tadi berdekatan dengan aspek kelengkapan estetika dan desain, pada area 2 perpustakaan berdekatan dengan aspek layout, dan pada area 3 laboratorium berdekatan dengan aspek pelayanan, pencahayaan, aksesibilitas, yang dimana kita dapat mengetahui keunggulan dari masing-masing jenis ruangan. Saran, dari hasil yang diperoleh dapat diketahui ruangan mana yang memiliki aspek yang lebih lengkap. Kedepannya bisa dibuat bahan evaluasi ruangan mana yang harus dilengkapi agar mahasiswa nyaman dalam proses belajarnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.